Pembagian najis ditinjau dari wujudnya. Yang pertama ada najis ainiyah dan yang kedua najis hukmiyah. Apa bedanya? Najis ainiyah itu intinya wujud ataupun benda najisnya masih terlihat, ya, masih terlihat, masih kelihatan, masih ada. Sedangkan najis hukmiyah ini sudah tidak berbentuk lagi, sudah tidak berwujud lagi, sudah tidak terlihat lagi, ya, bentuk najisnya. Walaupun, ya, najis tersebut belum dibersihkan. Gitu. Misalnya air kencing yang sudah tertiup angin lama-lama mengering dan hilang. Nah, itu namanya najis hukmiyah. Tetap harus dibersihkan. Tetap harus dibersihkan. Hanya saja membersihkannya lebih mudah najis hukmiyah dibandingkan najis ainiyah. Karena najis hukmiyah ini udah tidak terlihat wujud najisnya. Kalau najis ainiyah ini masih terlihat. Jadi kedua-duanya baik ainiyah maupun hukmiyah tetap harus dibersihkan ataupun disucikan. Nah, kalau dilihat dari hukumnya, ya, ini ada dua macam juga. Yang pertama, najis yang tidak ma'fu. Sedangkan yang kedua, najis yang ma'fu. Apa bedanya? Kalau yang tidak ma'fu, ini najis yang ya secara umumnya najis ya harus dibersihin gitu, harus dibersihkan gitu. Sedangkan kalau najis yang ma'fu ini kayak semacam keringanan lah, kayak semacam keringanan. Najis yang dimaafkan, ya. Bukan berarti tidak harus disucikan, ya. Namanya najis tetap harus disucikan. Cuma kalau yang ma'fu ini mendapatkan keringanan, ya, mendapatkan keringanan untuk boleh tidak disucikan najisnya. Apa aja contohnya najis ma'fu? Nih, contohnya najis yang tidak dapat dilihat oleh mata normal. Misalnya tetesan darah ataupun percikan air kencing yang sangat kecil sekali. Misalnya kita ke kamar mandi terus kita buang air kecil, ternyata walaupun kita sudah hati-hati betul jangan sampai ada air kencing yang menetes ke celana kita misal. Tapi ternyata ada air kencing yang sangat kecil sekali itu menempel dan kita tidak tahu. Nah, ini namanya najis ma'fu. Lanjutnya darah jerawat, ya, atau bintik-bintik bisul, ya, ataupun nanah misalnya kita sedang sakit ataupun lagi jerawatan, ya, jerawatan itu kan ada darahnya, ada nanahnya kadang. Nah, walaupun darah nanah itu najis, tapi dalam hal ini dimakfu. Artinya kita sholat dalam kondisi sedang berjerawat misalnya, atau kita ada bisul, ya, ataupun penyakit kulit lainnya, nah, itu sholatnya masih tetap sah. Karena dimaafkan. Apalagi contohnya, najis ma'fu nih, darah dari binatang yang tidak mengalir darahnya, ya, karena hewannya sangat kecil. Misalnya kutu, nyamuk, lalat dan lain-lain. Ya. Terus air kencing manusia yang keluar secara terus-menerus. Ya, air kencing manusia yang keluar secara terus-menerus ini ada penyakit. Ya, penyakit apa penyakit beser ya. Jadi ibarat keran itu seperti keran yang bocor ya, yang menetes walaupun sedikit ya, menetes dan ini tidak bisa ditahan, tidak bisa dihentikan. Namanya juga penyakit. Nah, kalau seperti itu dimaafkan. Sholat ya, ketika sholat misalnya air kencingnya menetes terus ya, walaupun sedikit-sedikit ya, itu dimaafkan. Artinya lanjut saja sholatnya. Apalagi contohnya? Nih, darah istihadah ya. Ingat, yang membuat wanita tidak sholat itu darah haid, darah wiladah atau melahirkan, dan juga darah nifas. Ya, kalau darah istihadah itu tetap wajib sholat. Bangkai ulat ya ataupun hewan-hewan yang sangat kecil yang ada di dalam mungkin buah-buahan ataupun sayur-sayuran ya, yang sangat-sangat kecil misalnya. Nah, ini juga termasuk najis ma'fu. Alkohol ya dalam obat-obatan ataupun dalam parfum ini juga ma'fu. Artinya kalau kita sholat menggunakan parfum
ya itu masih diperbolehkan.